Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah tragedi tragis yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2023. Yang mana ada seorang pria melakukan aksi balas dendam kepada seorang remaja yang melakukan tindakan tidak senonoh kepada istri dan juga kedua putrinya. Tak hanya si remaja, seluruh keluarganya juga ikut direnggut nyawanya oleh pria tersebut. Tragedi ini sebenarnya bisa dicegah atau dihindari, namun kelalaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian membuat semuanya berubah hingga berujung pada sebuah tragedi pengeksekusian massal. Our sister station in Spokane was inside the courtroom during his change of plea. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Amerika Serikat, tepatnya di wilayah Kellogg, terdapat sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah dupleks atau kontrakan yang bernama Westbourne Avenue. Yang mana rumah tersebut memiliki 2 lantai dengan unit atas dan juga unit bawah. Unit di lantai bawah ditempati oleh keluarga Kenna Guardipi yang berusia 41 tahun. Dia merupakan seorang ibu dari kedua putranya yang bernama Devon Smith berusia 18 tahun dan Akin Smith yang berusia 16 tahun. Meski tidak ada informasi pasti terkait keberadaan suaminya, tetapi yang jelas Kenna ini tidak hanya merawat kedua putranya seorang diri. Di rumah tersebut dia juga dibantu oleh ayahnya yang bernama Kenneth Guardipi yang sudah berusia 65 tahun. Mereka tinggal bersama secara tertutup, jarang sekali mereka berinteraksi dengan penghuni unit lantai 2. Hal tersebut dikarenakan kesibukan masing-masing. Kenna dan Kenneth masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta biaya pendidikan sekolah untuk Devon dan juga Akin. Salah satu putranya yang bernama Devon tumbuh dalam berbagai kesulitan sejak usia dini. Dia memiliki riwayat gangguan belajar yang membuat dia sulit mengikuti pelajaran seperti anak-anak lainnya. Sehingga Devon pun sering tertinggal di kelas dan merasa terasingkan. Kondisi ini perlahan membentuk kepribadian Devon. Devon cenderung menarik diri dan sulit memahami norma-norma sosial. Di lingkungan sekolah, Devon dikenal sebagai siswa bermasalah. Dia seringkali menunjukkan perilaku yang dianggap tidak pantas, terutama terhadap perempuan. Selain itu, beberapa teman sekelasnya juga menggambarkan Devon sebagai sosok yang mudah tersulut emosi dan sulit mengendalikan amarahnya. Bahkan salah satu mantan teman sekelasnya pernah mengaku kalau dia telah menjadi korban tindakan tidak senonoh dari Devon. Meski begitu, Devon tidak pernah mendapatkan penanganan pengobatan yang rutin, sehingga tidak ada perubahan apapun dalam diri Devon. Kemudian di sisi lain, masih di rumah duplek yang sama, pada unit lantai 2 dihuni oleh pasangan Major John Allen Keller yang berusia 31 tahun dan istrinya Kay Keller. Mereka tinggal bersama kedua putrinya yang masih berusia di bawah 13 tahun dan juga seorang putra yang tidak disebutkan identitasnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Major John atau yang biasa dipanggil Major bekerja di sektor pertambangan. Sementara Kay berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengerahkan tenaganya untuk mengurus dan membesarkan keluarga kecil mereka. Sebagai seorang suami sekaligus ayah, Major dikenal sebagai kepala keluarga yang sangat protektif. Meski begitu, sikap tersebut bukanlah sebagai bentuk suatu kekangan, melainkan bentuk rasa sayang dan juga rasa tanggung jawab terhadap istri serta ketiga anaknya. Meskipun penampilannya seringkali memberi kesan tegas dan serius, tetapi Major ini sebenarnya jarang sekali terlibat konflik dengan rekan kerja maupun lingkungan sekitar tempat dia tinggal. Di lingkungan rumah itu, dia memang tidak termasuk sosok yang aktif berinteraksi bersama warga sekitar. Akan tetapi, sesekali Major masih tetap menunjukkan sikap ramah melalui sapaan kepada penghuni unit lantai 1, yakni adalah keluarga Kenna, sehingga hubungan mereka dalam bertetangga pun masih tetap terjaga. Bertahun-tahun berlalu, hubungan tetanggaan itu perlahan memburuk sejak insiden yang menimpa Kay dan juga kedua putrinya. Di mana pada tanggal 12 Juni 2023, Kay tengah menghabiskan waktu bersama kedua putrinya di sebuah halaman yang terletak dekat tempat tinggal mereka.
Siang itu seharusnya terasa hangat dan menyenangkan. Semula tawa mereka memenuhi halaman tersebut. Sementara itu, Major yang ditemani oleh putra kecilnya masih beristirahat di dalam kamar usai dia menjalani operasi bahu. Di tengah suasana riang itu, perhatian Kay tiba-tiba teralihkan ke salah satu putrinya yang menunjuk ke arah jendela sebuah unit di lantai bawah. Awalnya, Kay tidak langsung memahami apa yang sedang dia lihat. Akan tetapi, ketika dia memfokuskan pandangannya, Kay pun menyadari kalau Devon berdiri di balik jendela tersebut dalam kondisi yang tidak pantas. Devon berdiri tanpa menggunakan busana apapun, sembari menunjukkan bagian sensitifnya yang mengarah kepada mereka. Setelah sadar, Kay merasa nafasnya tertahan, tubuhnya kaku dan kedua tangannya gemetar. Karena merasa takut dan panik, Kay segera mengambil tindakan untuk menenangkan diri sembari mengalihkan perhatian kedua putrinya. Lalu dia dengan tergesa menarik mereka meninggalkan halaman tersebut. Tanpa menoleh lagi, dia membawa mereka untuk masuk ke dalam rumah dan menutup pintu secara rapat. Sesampainya di dalam rumah, Kay memeluk kedua putrinya dan berusaha menenangkan keduanya. Demi mengalihkan ketegangan itu, dia mengajak mereka untuk bermain di dalam kamar. Lalu Kay terus mencoba menciptakan kembali suasana normal tersebut. Setelah Kay merasa kedua putrinya sudah sedikit tenang, kemudian Kay menceritakan seluruh kejadian itu kepada suaminya, yaitu Major. Mendengar laporan dari istrinya, seketika amarah dan rasa bersalah bercampur menjadi satu dalam diri Major. Dia seketika merasa gagal melindungi keluarganya, terlebih karena dia masih dalam keadaan pemulihan bahu di saat itu. Sambil menahan emosi, Major bersumpah begitu kondisinya pulih, dia tidak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan oleh Devon. Sementara itu, Kay yang masih merasa kesal langsung meluapkan emosinya di aplikasi Facebook. Dengan penuh amarah, dia menceritakan kejadian menjijikan tersebut. Berlanjut keesokan harinya, pada tanggal 13 Juni 2023, keluarga Major melaporkan perbuatan Devon kepada pihak kepolisian. Mereka menjelaskan kalau Devon secara sengaja memperlihatkan hal tersebut kepada putrinya yang masih di bawah umur. Setibanya di rumah Devon, petugas melakukan penyelidikan dan menilai bahwa tuduhan yang disampaikan memiliki dasar. Namun meski demikian, polisi tidak langsung melakukan penangkapan. Tetapi di hari yang sama, mereka merekomendasikan pengajuan dakwaan pelanggaran ringan kepada jaksa. Namun setelah beberapa waktu berlalu, Major sama sekali tidak melihat adanya tindak lanjut dari pihak kepolisian. Oleh sebab itu, Major pun kembali mengunjungi kantor polisi dan menyampaikan jika kejadian serupa kembali terulang, dia tidak akan lagi menghubungi mereka. Pernyataan tersebut secara tersirat menunjukkan kalau dia telah berniat bertindak sendiri jika kasus tersebut terus dibiarkan oleh pihak kepolisian. Singkat cerita, minggu demi minggu berlalu, namun Major tak kunjung melihat adanya konsekuensi yang diterima oleh Devon. Ketidakadilan tersebut perlahan menggerogoti kesabarannya, hingga pada akhirnya amarah yang telah dia pendam pun seketika memuncak. Bersama Kay, Major mulai membicarakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mereka saling berbagi pesan bernuansa balas dendam terhadap pelaku kejahatan tindakan tidak senonoh. Pada tanggal 18 Juni 2023, setelah Major merasa kondisinya sudah pulih, Major berangkat bekerja ke pertambangan seperti hari-hari sebelumnya. Ketika hari menuju malam, dia kembali ke rumah. Namun setibanya di rumah, perasaannya tak lagi terkendali. Amarah yang selama ini tertahan akhirnya meledak. Major kembali melangkah keluar rumah sambil mengamati sekitar, berkeliling halaman untuk memastikan situasi benar-benar sepi dan tidak ada orang lain di sana. Setelah merasa yakin, Major masuk kembali ke rumah. Dia mengambil sebuah pistol dan beberapa cadangan peluru, lalu memasukkannya ke dalam saku. Major berjalan cepat menuju ke rumah keluarga Devon, sambil memastikan lagi tak ada seorang pun yang berada di sekitar. Sebelum akhirnya, dia pun mengetuk pintu rumah keluarga tersebut. Tak lama kemudian pintu terbuka dan Kenna berdiri di baliknya. Di hadapan Kenna, Major kembali mengungkit perbuatan Devon dan menuntut agar remaja itu bertanggung jawab atas tindakannya. Namun sebaliknya, Kenna mencoba untuk memutar balik fakta. Dia menyebut kalau beberapa hari sebelumnya dia telah mengizinkan Major membawa polisi ke rumah mereka, tetapi pihak kepolisianlah yang memilih tidak melanjutkan kasus tersebut.
Mendengar hal itu, Major menegaskan kalau menurutnya Devon tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan dia harus menyerahkan diri secara sukarela kepada pihak kepolisian. Perdebatan pun seketika memanas. Kenna tetap membela putranya dan bersikeras kalau Devon tidak menyakiti siapapun. Dia bahkan menyinggung kondisi kedua putri Major yang menurutnya masih baik-baik saja. Ucapan itu justru malah membuat emosi Major semakin membara. Dia merasa Kenna terlalu meremehkan apa yang telah terjadi, seolah trauma yang dialami putrinya tak berarti apa-apa. Kemudian tanpa berbasa-basi lagi, Major mengeluarkan pistolnya dan langsung menarik pelatuknya hingga membuat peluru seketika mengenai bagian dada Kenna. Kenna terjatuh. Major segera mendorong pintu dan mendapati Kenneth yang tengah berjalan menuju ke sumber suara tembakan. Tanpa ragu, Major kembali melepaskan peluru dan mengenai dada Kenneth. Tubuh Kenneth jatuh seketika, sementara tangannya refleks menahan luka yang telah mengeluarkan cairan merah. Untuk memastikan keduanya tak lagi bergerak, Major kembali melepaskan satu peluru ke masing-masing target dari jarak yang sangat dekat. Setelah itu, dia kembali bergerak cepat. Dengan langkah tergesa, Major membuka pintu-pintu di dalam rumah satu persatu untuk mencari anggota keluarga lainnya. Di salah satu ruangan, Major menemukan Akin. Akin yang melihat Major dengan pistolnya, dia pun langsung mengangkat kedua tangannya sambil mundur menjauh. Ketakutan jelas terpancar dari raut wajah Akin. Namun Major sama sekali tak merasa iba. Dia segera berjalan mendekat. Saat Akin bersiap melempar benda yang telah dia genggam untuk melawan, Major lebih dulu melepaskan pelatuk sampai peluru itu mendarat tepat pada bagian kepala Akin. Usai itu, Major segera menuju ke target utama, yaitu Devon. Sambil berjalan, dia mengisi kembali pistolnya dengan peluru yang tersimpan di saku, seolah tak sabar menuntaskan apa yang sejak awal dia niatkan. Tak lama kemudian, dia menemukan Devon yang tengah berusaha untuk melarikan diri di sebuah ruangan. Devon sempat bergerak menjauh, meminta ampun, tetapi Major langsung melepaskan pelurunya sampai mengenai tepat pada bagian dadanya. Major melakukan pergerakan itu secara berulang kali. Tatapan matanya yang memerah diiringi suara letusan yang memenuhi ruangan, hingga akhirnya Devon terjatuh dan langsung meregang nyawa di hadapan Major. Setelah semuanya berakhir, Major terdiam. Dia menghela napas berat, menyeka kening yang basah oleh keringat. Tubuhnya terasa lemas saat ingatannya kembali dipenuhi bayangan apa yang telah dialami oleh kedua putrinya. Tak lama kemudian, Major pun pulang ke rumah. Dia menyerahkan beberapa barang berharga serta kunci mobil kepada Kay sambil memintanya segera pergi dan membawa kedua putri mereka menjauh dari tempat itu. Lalu, pada pukul 7:20 malam hari, polisi menerima panggilan pertama yang melaporkan adanya penembakan terhadap sebuah keluarga di salah satu unit lantai yang ada di rumah dupleks atau kontrakan. Penelpon tersebut ternyata adalah Major sendiri. Dalam kondisi yang terdengar tenang, dia mengakui kalau dirinya telah mengeksekusi seluruh keluarga dari seorang yang dia sebut sebagai Fidel. Usai melakukan panggilan tersebut, Major tidak berusaha melarikan diri. Dia justru berdiri diam di tengah jalan, menunggu kedatangan dari pihak kepolisian. Setibanya mereka di sana, Major secara sukarela langsung menyerahkan diri dan menceritakan seluruh perbuatannya. Dia menjelaskan secara rinci termasuk bagaimana dia menghabisi 4 korban satu persatu. Major menegaskan kepada polisi kalau aksi yang dilakukannya dilatar belakangi oleh kemarahan atas keputusan pihak kepolisian sendiri yang tidak pernah bertindak meskipun laporan telah dibuat olehnya secara berulang kali. Tanpa perlawanan, Major kemudian ditangkap. Polisi turut mengamankan senjata miliknya yang saat itu masih menyisakan cairan merah. Keterangan dari seorang atasan Major menambah rangkaian fakta, di mana pada hari kejadian, Major sempat berkata kepadanya kalau hari itu mungkin menjadi hari terakhir dia bekerja. Karena di saat itu dia merasa ada kemungkinan dirinya akan masuk ke dalam penjara. Saat itu atasannya tidak menanggapi pernyataan tersebut dengan serius. Namun setelah mendengar kabar tentang pengeksekusian itu, barulah dia mengaku sangatlah terkejut. Dan dia tak pernah menyangka Major benar-benar akan melakukan tindakan sekejam itu. Dari hasil penelusuran riwayat hidupnya, diketahui kalau Major memang pernah memiliki catatan pelanggaran di masa lalu, seperti pelanggaran lalu lintas dan juga kasus yang berkaitan dengan narkotika.
Meski demikian, Major tidak pernah tercatat melakukan kejahatan berat sebelumnya. Selain itu, tidak ditemukan juga indikasi kalau Major memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Singkat cerita, Major akhirnya didakwa atas 4 kasus pengeksekusian serta 1 dakwaan pembobolan rumah. Pada awalnya dia dijatuhi hukuman eksekusi, namun pada Maret 2024 hukuman tersebut diturunkan menjadi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hal ini dikarenakan sebelumnya Major telah mengaku bersalah atas seluruh perbuatannya. Kehilangan yang ditinggalkan oleh tragedi ini tidak hanya berhenti pada keluarga Kena. Di balik vonis dan penutupan perkara, tersisa jejak luka yang jauh lebih mendalam bagi keluarga besar Kena, yang mana mereka harus menerima kenyataan pahit kalau dalam satu malam seluruh anggota keluarga mereka direnggut secara brutal. Di sisi lain, keluarga Major juga menanggung beban yang tak kalah berat. Istri dan kedua putrinya harus menjalani hidup tanpa sosok suami ataupun peran ayah. Kasus ini pun memunculkan perdebatan sosial, khususnya mengenai tindakan Devon sebelum kejadian. Di ruangan publik, sebagian masyarakat memusatkan perhatian pada dugaan tindakan tidak senonoh yang dilakukan Devon. Bahkan ada yang menjadikan pembenaran atas aksi balas dendam yang dilakukan Major yang telah terjadi. Meski korban maupun pelaku sama-sama melakukan kesalahan, tetapi kasus ini juga memperlihatkan kegagalan penegak hukum dalam menangani laporan sejak awal. Pergerakan yang lambat, minimnya pertolongan, serta tidak adanya perlindungan yang memadai bagi pihak pelapor menciptakan ruang amarah bagi mereka. Yang mana ketika kepercayaan terhadap institusi hukum runtuh, sebagian orang mulai merasa bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan dengan tangannya sendiri. Pada akhirnya tidak ada pihak yang dapat dibenarkan. Yang tersisa hanyalah keluarga yang hancur, masa depan yang terputus, dan sebuah pengingat kelam bahwa ketika hukum gagal hadir tepat waktu, harga yang harus dibayar seringkali jauh melampaui apapun yang dapat diperbaiki oleh putusan pengadilan. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.